Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Al-Fakir Revol, mahasiswa dari Sistem Bungaya dengan nomor Soundbook 2022-175 dari kelas C Manajemen Keuangan. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas yang telah saya kerjakan selama satu semester ini, dan saya akan juga memberikan sebuah kesimpulan dari materi-materi pada tugas yang saya kerjakan. Yang pertama, tugas 1 dilaksanakan pada tanggal 20 September 2023, yang dimana kita membahas ruang lingkup manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan membantu dalam mengolah dana, investasi, dan keputusan keuangan organisasi. Kesimpulannya dari materi ini, manajemen keuangan penting untuk memastikan efisiensi, pertumbuhan, dan stabilitas keuangan suatu entitas. Kita lanjut ke tugas 2 yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2023, yang dimana membahas tentang digitalis perbankan yang dibawakan oleh langsung Bank Mandiri. Jadi digitalisasi perbankan telah mengubah cara kita berinteraksi dengan layanan keuangan. Ini meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kemudahan dalam melakukan transaksi. Kesimpulannya dari materi ini, digitalis perbankan telah membawa perubahan besar dalam cara kita mengelola keuangan, memungkinkan layanan yang lebih cepat dan mudah diakses dan inovatif. Selanjutnya, tugas 3 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2023 membahas tentang analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan membantu memahami kesehatan keuangan suatu perusahaan dengan memeriksa rasio keuangan, tren, dan performa historis. Kita dapat menilai profitabilitas, likuiditas, dan stabilitas perusahaan. Jadi kesimpulannya dari materi ini, analisis laporan keuangan memberikan wawasan penting untuk pengambilan keputusan yang informasional dan strategis dalam bisnis. Kita lanjut ke tugas 4 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2023, yang dimana kita membahas tentang analisis common size. Jadi, analisis common size memungkinkan perbandingan proporsi relatif dari setiap akun dalam laporan keuangan, memperlihatkan struktur komponen keuangan perusahaan dengan mengkonversi nilai-nilai keuangan menjadi presentasi dari total. Kita dapat mengidentifikasi tren, memahami perubahan, dan membandingkan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu atau dengan perusahaan lain. Jadi kesimpulannya dari materi ini, analisis common size membantu dalam memahami komposisi dan distribusi relatif dari aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Lanjut ke tugas 5 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2023, yang dimana membahas tentang analisis DuPont. Analisis DuPont memecahkan ROE atau Return on Equity menjadi komponen-komponen utama, yang dimana profitabilitas, efisiensi pengelolaan aset, dan leverage keuangan. Ini membantu dalam memahami faktor-faktor apa yang memengaruhi ROE suatu perusahaan. Jadi kesimpulannya dari materi ini, analisis DuPont adalah alat bermanfaat untuk mengidentifikasi faktor utama yang berkontribusi pada kinerja keuangan perusahaan dan memperoleh wawasan yang lebih mendalam terkait penggunaan modal dan profitabilitasnya. Selanjutnya, tugas 6 pada tanggal 25 Oktober 2023 membahas tentang analisis sumber dan penggunaan dana. Jadi, analisis sumber dan penggunaan dana mempelajari arus masuk dan keluar uang suatu perusahaan dari berbagai sumber dan kebutuhan penggunaannya. Hal ini membantu dalam mengevaluasi bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan dana untuk operasi sehari-hari, serta investasi jangka panjang. Kesimpulannya dari materi ini, yang dimana analisis ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik mengenai efisiensi pengelolaan dana, serta bagaimana perusahaan memanfaatkan sumber daya finansialnya untuk pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis. Lanjut, tugas 7 pada tanggal 1 November 2023, yang dimana kita membahas tentang time of value money. Jadi, time value of money atau TVM
adalah sebuah konsep bahwa nilai uang berubah seiring waktu karena adanya faktor-faktor seperti inflasi, suku bunga, dan nilai waktu. Ini mengindikasikan bahwa uang sekarang lebih berharga daripada uang di masa depan karena potensi pertumbuhan atau penggunaannya. Kesimpulannya dari materi ini, TVM menjadi dasar untuk pengambilan keputusan keuangan yang tepat dengan mempertimbangkan nilai waktu dari uang dalam investasi, pinjaman, atau keputusan keuangan lainnya. Lanjut ke tugas 8 pada tanggal 8 November 2023 yang dimana membahas tentang risk and return. Hubungan antara risiko dan imbal hasil merupakan inti dari konsep risk and return dalam keuangan. Secara umum, semakin tinggi risiko investasi, semakin besar potensi imbal hasilnya. Kesimpulan dari materi ini, untuk mencapai imbal hasil yang lebih tinggi, seringkali diperlukan kesiapan untuk menghadapi risiko yang lebih besar. Manajemen portofolio yang baik akan mempertimbangkan hubungan ini untuk mencapai keseimbangan yang sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko individu. Kita lanjut ke tugas 9 yang dimana dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023 membahas tentang penganggaran modal. Penganggaran modal merupakan proses perencanaan dan alokasi dana untuk investasi jangka panjang. Melalui penganggaran modal, perusahaan dapat mengevaluasi proyek-proyek investasi untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Kesimpulannya dari materi ini, yang dimana penganggaran modal penting dalam pengambilan keputusan investasi yang strategis, memastikan alokasi dana yang efisien dan berkelanjutan untuk pertumbuhan perusahaan. Lanjut ke tugas 10, yang dimana tanggal 22 November 2023 membahas tentang manajemen modal kerja. Jadi manajemen modal kerja berkaitan dengan pengelolaan aset dan kewajiban jangka pendek suatu perusahaan untuk memastikan kelancaran operasional. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan yang lebih tepat antara aset lancar dan kewajiban lancar agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Jadi kesimpulannya dari materi ini, manajemen modal kerja penting untuk menjaga likuiditas dan efisiensi operasional perusahaan serta mengurangi risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Lanjut ke tugas 11, yang dimana pada tanggal 29 November 2023 membahas tentang manajemen kas. Jadi manajemen kas melibatkan pengelolaan arus kas masuk dan keluar perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan perusahaan memiliki cukup uang tunai untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan operasionalnya. Jadi kesimpulannya dari materi ini, manajemen kas yang baik membantu dalam menjaga likuiditas yang stabil, mengoptimalkan penggunaan dana, serta menghindari masalah kekurangan kas yang dapat mengganggu kelangsungan operasional perusahaan. Lanjut ke tugas 12, yang dimana pada tanggal 6 Desember 2023 membahas tentang manajemen piutang. Jadi manajemen piutang melibatkan pengelolaan hubungan dengan pelanggan dan pengelolaan tagihan yang belum dibayar. Tujuannya adalah untuk mempercepat penerimaan pembayaran, mengurangi risiko kredit yang tidak terbayar, dan menjaga arus kas yang sehat. Kesimpulannya dari materi ini, yang dimana manajemen piutang yang efektif membantu meningkatkan likuiditas, mengurangi risiko kerugian akibat piutang tak tertagih, dan memperkuat posisi keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, tugas 13 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2023, yang dimana membahas tentang manajemen persediaan. Jadi manajemen persediaan adalah proses mengelola stok barang agar tetap efisien, mengurangi biaya penyimpanan, dan memenuhi permintaan pelanggan. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara persediaan yang cukup dan biaya penyimpanan yang efisien. Jadi kesimpulan dari materi ini, manajemen persediaan yang baik membantu mengoptimalkan aliran kas, mengurangi biaya penyimpanan, dan meningkatkan pelayanan pelanggan
dalam memastikan ketersediaan barang yang tepat pada waktu yang tepat. Oke, itu saja penjelasan dari saya dan beberapa kesimpulan dari materi yang telah saya kasihkan kepada semua penonton. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.